Batari, Hai Sopar, Titus. Hai, Titus kenapa kamu? aku lagi sedih banget deh. Oh, sedih kenapa? Iya, Nih, kenapa? kalian tahu kan, aku suka gambar. Ya, terus? Iya, terus? Tadi pas istirahat di sekolah, aku tuh lagi nyelesain tugas gambar kan. Terus Mm-mm. teman-teman aku lagi main deket aku. Mm-mm. Kesenggol kertasnya. Terus jatuh, terus keinjek-injek temen. Duh, gambarnya rusak dong. Iya, rusak banget. Tau gak sih, mereka bukannya minta maaf, malah diajak cengeng. Hahaha, Hmm. iya dong. Mereka benar. Kalau kamu sedih karena begitu saja, kamu cengeng namanya, Titus. Sopar, kamu tidak boleh ngomong begitu. Kok begitu sih, Batari? Kan tadi gambarnya Titus jatuh terinjak. Terus dia sedih, kan bisa gambar lagi. Ih, kan susah tahu gambarnya. Iya, kan kamu juga Ya, tahu, Sopar. Titus kan paling suka gambar, jadi pasti sedih kalau gambarnya rusak. Tapi kan buat apa sedih sampai seperti itu? Ya kan tinggal gambar lagi, tidak masalah mestinya. Kan itu senang menggambar. Pasti dia kalau menggambar lagi pasti kembali menjadi senang kan? Ih, tapi kan beda tahu hasilnya. Sudah, Hmm. sudah. Daripada berantem terus, lebih baik kita saat ini nonton cerita Alkitab dulu deh. Supaya kita bisa belajar dari satu tokoh Alkitab. Gitu ya, Betari ya. Iya, mau dengar Ya ceritanya? udah deh. Iya. Mau. Aku mau. Oke, yuk kita nonton ceritanya. Oke. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama mengikuti sekolah Injil liburan asik di hari yang pertama ini. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab dan juga cerita teladan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dan belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, nama saya Bebek. Halo, nama saya Momo. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Iya, hai adik-adik di rumah. Teman-teman, aku nih sahabatan loh sama Momo. Iya, kami sudah bersahabat cukup lama. Aku senang bersahabat dengan Bebek. Walaupun kadang Bebek ini suka menyebalkan. Aduh, Momo. Hahaha, tapi dia ini selalu menjadi teman yang baik. Sahabat yang berkata-kata bijaksana. Aku jadi malu. Adik-adik di rumah, apakah kalian juga punya sahabat seperti aku dan Bebek? Iya. Apakah kalian punya sahabat di rumah, di sekolah, di tempat les, atau di gereja, dimanapun kalian berada? Bebek, jangan terlalu cerewet. Aku hanya terlalu bersemangat. Nah, teman-teman, hari ini Kak Marsha mau bercerita tentang sahabat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik. Senang sekali ya kita bisa berjumpa hari ini di Sil Asik 2021. Dan hari ini bersama dengan Kak Marsha. Wah, kira-kira hari ini kita akan mendengarkan cerita apa ya? Nah, adik-adik, hari ini Kak Marsha mau bercerita tentang persahabatan. Apakah kalian punya sahabat di rumah, di sekolah, atau di tempat les? Kalian punya teman dekat? Hari ini Kak Marsha nggak sendirian, karena ada dua teman Kak Marsha yang juga bersahabat. Siapa ya? Halo, nama saya Bebek. Halo, nama saya Momo. Nah,
ini dua teman Kak Marsha. Ayo berikan salam. Halo, adik-adik di rumah. Hai teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Aku ini sahabatan loh sama Momo. Iya, walaupun kadang si bebek ini menyebalkan, tapi saya sayang dengan bebek. Hahaha, iya. Teman-teman, kalian pernah punya sahabat tidak? Apakah sahabat kalian menyenangkan? Aku senang loh bersahabat dengan Momo. Iya, aku juga senang karena bebek selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik. Hai, aku jadi malu. Adik-adik, apakah kalian pernah punya pengalaman seperti Bebek dan Momo? Coba diingat-ingat. Nah, sekarang selain cerita Bebek dan Momo, Kak Marsha mau menceritakan tentang sebuah kisah persahabatan di Alkitab. Ini adalah kisah seorang tokoh yang cukup terkenal di Perjanjian Lama. Siapa ya? Jadi, pada kitab Perjanjian Lama ada sebuah kisah di negeri Uz tentang seorang pria yang sangat diberkati Tuhan. Dia punya banyak domba, punya banyak unta, punya banyak tanah, punya banyak pekerja. Dan terlebih dia punya banyak anak. Wah, Tuhan begitu mengasihi dia ya. Siapakah namanya? Ya, namanya adalah Ayub. Ayub ini adalah seorang yang saleh, jujur, dan begitu taat sama Tuhan. Jadi Tuhan itu begitu mengasihi Ayub dan memberikan banyak sekali berkat untuk Ayub. Dengan demikian, apakah artinya hidup Ayub ini baik-baik aja? Selalu tenang, bebas dari masalah? Oh, no. Sampai suatu hari, si iblis berada di hadapan Tuhan, lalu Tuhan bilang seperti ini. Hai iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub yang saleh dan taat? Di bumi tidak ada orang seperti Ayub. Si iblis menjawab, Tuhan, itu terjadi karena engkau memberikan banyak sekali berkat buat dia. Engkau berikan domba, engkau berikan tanah, engkau berikan anak-anak. Coba kalau itu semua diambil dari dia, pasti dia akan berpaling dari Tuhan. Iblis, ini kata Tuhan ya, engkau boleh mencobai Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Wah, iblis langsung nih adik-adik turun dan dia dengan berbagai cara mencobai Ayub. Dombanya hilang, untanya hilang, rumahnya ambruk. Bahkan ketika rumah itu ambruk, itu juga mengambil nyawa ke-10 anaknya Ayub. Ya ampun, kasihan sekali ya Ayub ini. Tapi dengan segala peristiwa itu, Ayub tetap setia. Wow. Dan iblis tidak kehabisan cara. Si iblis bilang gini, aduh, ini baru diambil hartanya. Dia tetap setia, kita coba. Bagaimana kalau kita buat dia sakit? Lalu iblis memberikan bisul dan borok dan luka di sekujur tubuhnya Ayub. Jadi Ayub kegatelan, Ayub tersiksa. Ya ampun. Dan mendengar kabar itu, teman-temannya Ayub ini ingin menjenguk Ayub. Siapakah teman-temannya? Inilah ketiga sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka datang ke tempatnya Ayub, lalu mereka melihat dari kejauhan. Ya ampun, kasihan sekali teman kita Ayub. Dia begitu sengsara, hartanya hilang, anak-anaknya sudah meninggal, dan sekarang dia sakit. Lalu ketiga temannya ini ikut beserta dengan Ayub meratapi itu semua. Mereka mengoyak bajunya, lalu mereka menangis bersama-sama dengan Ayub. Berhari-hari kemudian mereka melihat, wah, ini Ayub tidak ada perubahan. Kenapa Ayub nggak sembuh-sembuh? Mulailah mereka berkata, hai Ayub, nampaknya ini terjadi karena dosamu. Bahkan Elifas, sahabatnya Ayub ini bilang, Ayub, bertobatlah dari dosamu yang besar. Wah, adik-adik, apakah Ayub melakukan dosa? Kan, kata Tuhan,
Ayub itu adalah hambanya yang saleh, taat dan setia. Teman-temannya Ayub yang tadinya ingin mendukung Ayub, mendoakan Ayub, mensupport, malahan sekarang jadi menghakimi, menyalah-nyalahkan, bahkan berkata yang tidak benar tentang Tuhan. Tuhan tidak sedang menghukum Ayub, tetapi Tuhan melakukan itu semua, mengizinkan itu semua karena Tuhan percaya bahwa Ayub hamba yang setia, walaupun banyak sekali pergumulan yang harus dihadapi. Nah adik-adik, kita tahu kan bahwa kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman. Tapi banyak juga teman yang mungkin memberikan dampak buruk atau perilaku yang tidak benar. Nah, kita harus bijaksana untuk memilih dan memilah apa yang bisa kita serap dari pertemanan kita. Selain itu, kita tidak inginkan menjadi sahabat yang salah berkata-kata seperti 3 sahabatnya Ayub. Makanya kita perlu tuntunan Tuhan. Gimana Kak caranya? Caranya adalah pertama, baca firman Tuhan. Karena dari situ kita tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kedua, berdoa. Dengan berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Supaya kita tahu apa yang bisa kita lakukan buat teman-teman kita. Dan ketiga, jangan lupa ikut sekolah minggu, karena dari situ kita bisa mendengarkan paparan dari kakak-kakak sekolah minggu tentang pemahaman dari firman Tuhan. Nah, adik-adik mau kan menjadi sahabat yang bijaksana, tidak menjadi sahabat yang sesat? Itu dia cerita kita hari ini tentang Ayub dan ketiga sahabatnya. Semoga adik-adik di rumah dan juga kakak dimampukan untuk menjadi sahabat yang bijaksana ya. Wah, Momo, ternyata hari ini Kak Marsha bercerita tentang Ayub ya. Aku sudah sering mendengar dengan Ayub, tapi aku baru sadar bahwa ketiga sahabat Ayub ini bisa menjadi sahabat yang tidak bijaksana ya. Iya, Momo, aku juga baru sadar. By the way nih, Momo, aku punya loh satu ayat yang bisa mengingatkan kita tentang sahabat yang baik. Oh ya? Dari mana tuh Bebek? Ayatnya dari Amsal 17 ayat 17. Wah, mari kita hafalkan bersama-sama adik-adik. Coba ulang lagi Bebek dari alamat ayatnya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Boleh sekali lagi Bebek? Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, luar biasa ya. Semoga kita bisa menjadi sahabat yang terus menaruh kasih kepada sahabat kita dan menjadi seorang saudara saat sahabat kita dalam kesukaran. Iya, Momo, setuju. Dihafalkan ya teman-teman, supaya kita bisa ingat ayat yang bagus ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, hari ini ketemu dengan Kak Priska di Kisah Teladan Sil Asik. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah keteladanan dari 2 orang sahabat yang sama-sama menjadi pewarta Injil. Kisah mereka sangat menegangkan dan ternyata dekat loh dengan Indonesia. Penasaran kan? Yuk ikutin ceritanya. Ini adalah kisah tentang Samuel Manson dan Henry Lyman. Keduanya adalah warga negara Amerika Serikat. Nah, di masa mudanya, Manson adalah seorang yang cerdas dan pintar, sementara Lyman adalah seorang anti agama sejak anak-anak sampai remaja. Tapi siapa sangka, ketika dewasa keduanya justru sekolah di sekolah pendeta.
Sejak kuliah, mereka berdua memiliki kerinduan untuk mewartakan Injil ke tanah Batak. Kenapa ya? Karena mereka tahu bahwa tanah Batak adalah tanah yang begitu indah dengan alam yang begitu indah, tapi penduduknya masih menganut animisme. Jadilah pada 1933, Manson dan Lyman berangkat ke Batavia bersama keluarga mereka. Setelah 105 hari alias 3,5 bulan kemudian, mereka sampai di Batavia dan disambut baik oleh pendeta Medhurst dari Inggris. Ngomong-ngomong, Batavia itu di mana ya? Iya, Batavia adalah Jakarta saat ini. Nah, lanjut ya. Jadi, setelah sampai di Batavia, mereka berusaha untuk mempelajari bahasa Melayu. Tujuannya supaya bisa berkomunikasi dengan masyarakat lokal dan mempraktikkan ilmu pengobatan dan kesehatan yang telah mereka kuasai sebelumnya. Setelah menguasai bahasa Melayu, mereka kemudian mengurus izin ke pemerintahan Belanda dan tanpa menunggu lama, Gubernur Jenderal Belanda segera mengizinkan mereka untuk berangkat ke Tanah Batak. Kemudian, pada 1934, akhirnya mereka bersama prajurit Belanda dan tawanan-tawanannya berangkat menuju Tanah Batak dengan menumpang kapal Mederika. Ketika melewati Pulau Sumatera, mereka sekali lagi takjub dengan pemandangan alam yang tertata di depan mereka. Tapi, di tengah pelayanan itu, tiba-tiba ada badai besar yang menghantam kapal Mederika. Sampai semua orang terpontang-panting ke sana kemari dan akhirnya satu orang tawanan harus tewas dan jenazahnya harus dibuang ke laut. Waduh, gimana ya kira-kira kisah Manson dan Lyman berikutnya? Bisa nggak ya mereka sampai ke Tanah Batak? Atau mereka akan tenggelam bersama kapal Mederika? Penasaran kan? Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk apa yang bisa kita pelajari dari kisah Manson dan Lyman ini. Dari Manson dan Lyman, kita bisa belajar bahwa mereka taat dengan panggilan mereka untuk mewartakan Injil. Bahkan sampai harus meninggalkan tanah kelahiran mereka ke Indonesia. Mereka bahkan nggak tahu loh apakah mereka bisa kembali lagi ke tanah kelahiran mereka atau enggak. Tapi dengan kepercayaan dan keyakinan kepada panggilan Tuhan, mereka berangkat dan akhirnya sampai di Batavia. Nah, gimana kelanjutan kisah Manson dan Lyman? Kita akan ketemu di seal berikutnya. Sampai ketemu! Halo teman-teman, selamat datang di Karya Asik Kelas Gamma. Hari ini kita akan buat sesuatu yang menarik, yaitu clay Daud dan Yonatan. 3 hari ke depan kita akan buat karya clay nih. Nah, bahan-bahan yang diperluin adalah lem, sagu, wadah, baby oil, cat, dan juga jangan lupa kuasnya ya, kardus, dan juga origami. Nah, ini bahan-bahannya ya. Untuk hari ini kita akan buat dulu adonannya ya teman-teman. Pertama, siapkan wadah dan juga masukin tepung sagu. Lalu kita akan tambahkan lem, tuangnya pelan-pelan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai tangan juga nggak apa-apa loh. Jangan takut kotor ya. Kita aduk-aduk terus sampai adonannya kenyal dan halus. Diaduk terus ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita sudah hampir jadi ini. Nah, sekarang kita tambahin baby oil supaya nggak lengket. Teksturnya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita taruh dulu ya untuk besok. Kita akan buat orang clay untuk Daud dan juga Yonatan.
Nah, setelah adonannya ditaruh di wadah, jangan lupa ditutup rapat dan ditaruh di tempat lembab ya. Nah, kita lanjutin besok. Dadah! Sampai jumpa besok! Wah, ternyata selama ini sikap aku salah ya Batari. Titus, aku tidak Iya. menjadi teman yang menertawakan teman dalam kesulitan. Iya, untung saja kamu sekarang sudah tahu yang benar, Sopar. Iya. Memang kita tidak boleh bersenang-senang ketika teman kita merasa kesulitan. Kita harus bisa merasakan apa yang teman kita rasakan. Kalau mereka merasa sedih, kita harus menghibur mereka. Iya, aku salah tadi ternyata. Titus, Ya, aku minta maaf ya tadi sudah menertawakan kamu dan bilang kamu cengeng karena gambar kamu rusak. iya, nggak apa-apa, aku maafin. Lain kali jangan Iya. gitu ya. Iya, aku mulai sekarang tidak akan menjadi teman yang jahat lagi. Aku mau menjadi teman yang bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temanku dan menghibur mereka jika mereka sedang bersedih. Nah, gitu dong, Titus dan Sopar. Kan enak kalau suasananya damai begini. Iya, enak seperti ayam goreng. Wah, aku jadi Kamu makan lapar. terus deh pikirannya. Iya nih, aku jadi lapar, jadi ingin ayam goreng. Iya juga ya. Kalau gitu, Enak. habis ini nanti kita makan ayam goreng yuk sama-sama. Yuk. Yuk, kita makan ayam goreng. Tapi kita tutup dalam doa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah Injil Liburan Asik pada hari ini. Kami belajar banyak hal tentang bagaimana kami bisa menjadi sahabat yang baik, yaitu sahabat yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi sahabat yang bisa menguatkan dan juga menghibur ketika sahabat atau teman kami sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk besok bertemu kembali di Sekolah Injil Liburan Asik hari yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.